Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam sukses untuk kita semua. Pertama, syukur alhamdulillah. Saya ucapkan selamat kepada Anda. Selamat bergabung dalam keluarga VIA UI. Saya Ahmad Fauzi, Asisten Manajer Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni VIA UI, akan menjelaskan terkait dengan pelayanan-pelayanan yang ada di unit kemahasiswaan dan hubungan alumni. Dalam kesempatan ini, saya tidak sendiri. Saya dibantu oleh teman-teman saya, sahabat saya. Yang pertama, Kak Rizka Nindi Travanti, Sarjana Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa baru Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Perkenalkan, saya Rizka Nindi Travanti, bisa dipanggil Rizka, dari Unit Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni VIA UI. Selamat datang dan selamat bergabung menjadi keluarga besar VIA UI. Semangat dan salam mahasiswa. Lalu yang kedua, Kak Mirza Amadea, Sarjana Humaniora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa baru Angkatan 2020 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mirza Amadea, biasa dipanggil Dea, dari Unit Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni VIA UI. Selamat bergabung dan selamat berjuang. Terima kasih. Salam mahasiswa. Pelayanan-pelayanan yang kami berikan tentunya akan terkait dengan status Anda selama menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia. Untuk itu, silahkan Anda menghubungi kami apabila ada kesulitan, ada kendala yang terkait dengan akademik maupun non-akademik. Dan tentunya kami tunggu juga peran dan kontribusi Anda yang terbaik dalam prestasi di Universitas Indonesia maupun di luar Universitas Indonesia. Berikut ini penjelasan yang terkait dengan pelayanan-pelayanan yang ada. Itulah teman-teman semua, squad yang ada di Unit Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni. Kami ada untuk Anda, untuk itu kami berharap tentunya akan lebih mengenal Anda semua. Dalam kesempatan ini, izinkan saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentunya terkait dengan peran Anda sebagai mahasiswa. Mahasiswa adalah kelompok yang sangat strategis. Dia adalah cikal bakal generasi yang akan melanjutkan ya para orang tua, para senior yang nantinya akan memiliki peran yang sangat strategis untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang pertama, mahasiswa memiliki peran sebagai agent of social change. Mahasiswa adalah sebagai agen perubahan sosial. Tidak ada perubahan-perubahan yang ada di berbagai negara di belahan bumi ini yang tidak ada peran mahasiswa. Anda adalah kelompok yang memiliki tugas mulia untuk menjaga agar bagaimana tatanan yang ada di masyarakat, yang ada di bangsa dan negara ini berjalan dengan baik. Yang kedua, peran Anda sebagai pionir gerakan intelektual muda. Anda harus menjaga bahwa mahasiswa adalah kelompok intelektual, sehingga gerakan-gerakannya adalah gerakan intelektual. Oleh sebab itu, tentunya Anda sebagai mahasiswa harus bisa mengambil peran sentral dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa dan negara sebagai intelektual muda. Kemudian yang ketiga adalah sebagai iron stock. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa nantinya Anda adalah sebagai pengganti, ya, para orang tua, para senior yang tentunya ada proses regenerasi. Oleh karena itu, betapa pentingnya keberadaan mahasiswa. Kami sangat menantikan gerak langkah Anda ke depan untuk menjadi mahasiswa yang sesungguhnya yang sudah dicontohkan oleh senior-senior kita. Mahasiswa UI memiliki sejarah yang panjang. Tidak ada gerakan-gerakan mahasiswa yang ada di negeri kita ini tanpa ada peran-peran dari mahasiswa UI. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membangun negeri ini dengan peran kita sebagai mahasiswa. Selanjutnya, tugas kami di unit kemahasiswaan dan hubungan alumni adalah memberikan pelayanan kepada Anda semua. Tentunya kami memiliki sasaran strategis yang ingin dicapai, di mana sasaran strategis ini yang menjadi tolok ukur, menjadi target yang ingin kami wujudkan dalam rangka membangun mahasiswa via yang paripurna. Nah, untuk itu semua, kami mengawali yang pertama adalah dengan penguatan kelembagaan kemahasiswaan di tingkat fakultas, di tingkat via UI. Via UI sebagai fakultas termuda di Universitas Indonesia, tetapi dari sisi prestasi, dari sisi peran mahasiswa, ini sudah dapat disetarakan dengan fakultas-fakultas lain yang jauh lebih dulu berada di universitas ini. Tahun 2015, sebagai angkatan pertama dari via UI, mahasiswa sudah mulai menjalankan perannya. Lembaga-lembaga kemahasiswaan sudah dibentuk, meskipun masih dalam tahap transisi. Kita sudah membentuk Badan Eksekutif Mahasiswa Transisi, dan kemudian setahun berikutnya kita sudah menjalankan peran penuh ya lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada. Sehingga tahap transisi ini ya telah dilalui dengan baik, di mana lembaga-lembaga mahasiswa yang ada sudah terbentuk, dan saat ini adalah upaya untuk konsolidasi dan aksi. Bagaimana lembaga-lembaga mahasiswa yang ada, saatnya lah Anda untuk beraksi dalam rangka membangun, berkontribusi untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Selanjutnya, sasaran strategis yang ingin dicapai di unit kami adalah meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang minat, bakat, dan penalaran. Bagaimana prestasi ini dicapai? Maka tentunya peran kami sebagai fasilitator, memberikan fasilitas pelayanan kepada mahasiswa agar tercapai prestasi yang terbaik. Berikutnya yang ketiga adalah tugas kami membangun kepedulian mahasiswa terhadap permasalahan sosial, kemasyarakatan, maupun
lingkungan hidup, lingkungan alam, yang ini tentunya menjadi satu bentuk sebagaimana tadi disampaikan di awal, mahasiswa memiliki peran sebagai agent of social change. Ya, perubahan-perubahan sosial itu tentunya harus menjadi kepedulian dari mahasiswa, tidak terkecuali bagi Anda mahasiswa via Universitas Indonesia. Berikutnya, dari sasaran strategis ini, kami lanjutkan dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi kami dalam hal pelayanan. Ya, unit kami memberikan pelayanan kemahasiswaan. Yang pertama adalah terkait dengan pelayanan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa yang diselenggarakan oleh teman-teman lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada di FIAUI. Yang kedua adalah memberikan pelayanan kesejahteraan bagi mahasiswa, di mana kami menyadari bahwa tidak semua teman-teman mahasiswa memiliki kemampuan yang sama. Untuk itu, sebagai wujud bentuk kepedulian dari universitas, dari fakultas, untuk memberikan pelayanan kesejahteraan kepada mahasiswanya. Yang ketiga adalah pelayanan yang berkaitan dengan persuratan administrasi mahasiswa, yang ini terkait dengan pemberian ataupun pengajuan beasiswa, kemudian juga terkait dengan surat-surat pengantar yang ini di luar dari akademik. Jadi pelayanan yang bersifat non-akademik. Lalu ada pelayanan beasiswa. Dan yang terakhir adalah pelayanan bantuan pendanaan bagi para mahasiswa yang akan mengikuti kompetisi atau lomba-lomba. Nah, secara lebih rinci saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pelayanan kegiatan ekstra kurikuler bagi mahasiswa. Ya, bagi lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada di FIA, ini diberikan fasilitasi untuk pemberian. Yang pertama adalah penyediaan anggaran kegiatan, yang tentunya sesuai dengan sasaran strategis dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh universitas maupun oleh fakultas. Berikutnya adalah fasilitas penggunaan sarana dan prasarana. Kita tahu bahwa kampus UI memiliki banyak fasilitas sarana prasarana yang bisa digunakan. FIAUI memiliki tempat-tempat yang Anda bisa gunakan. Nah, tugas kami untuk memastikan bahwa sarana prasarana tersebut, fasilitas tersebut Anda bisa gunakan. Mahasiswa bisa akses. Nah, tugas kami untuk bisa memfasilitasi itu. Lalu yang berikutnya adalah peningkatan prestasi kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa melalui program-program pelatihan. Tentunya di lembaga kemahasiswaan ini adalah sarana untuk Anda melatih diri, untuk mendapatkan satu keterampilan yang tidak Anda dapatkan di kelas, di bangku kuliah. Tapi melalui berorganisasi, ini akan Anda dapatkan semua. Nah, pelatihan-pelatihan untuk membangun soft skill inilah yang kami fasilitasi. Berikutnya adalah terkait dengan pelayanan kesejahteraan mahasiswa, di mana kami sampaikan tadi bahwa ada sebagian mahasiswa, teman-teman yang barangkali memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan finansial. Ya, universitas, fakultas memberikan fasilitasi pelayanan. Yang pertama adalah memberikan pengajuan pencicilan biaya operasional pendidikan.
Kalau Anda yang sulit untuk bisa membayar secara langsung, ya di setiap semesternya untuk BOP, maka diberikan kesempatan untuk mencicil. Ya, ini diberikan untuk seluruh jenjang, seluruh program, baik S1, S2, S3, ya, baik itu kelas reguler maupun kelas paralel. Yang kedua adalah pengajuan evaluasi BOP yang kita sebut dengan BOPB, di mana tentunya di setiap semester, di setiap tahun, ada kalanya mahasiswa, orang tua yang mengalami kemampuan ya untuk membayar, maka khusus bagi mahasiswa program sarjana reguler ini diberikan kemudahan dengan mengevaluasi apakah BOP yang dia bayarkan selama ini itu dirasa berat. Maka universitas memberikan ya kemudahan dengan dilakukan evaluasi ya terhadap BOP yang Anda bayarkan di semester-semester sebelumnya. Kemudian bagi penerima beasiswa yang ini sudah bekerja sama dengan universitas, maka ada yang disebut dengan tunda bayar. Mungkin di awal semester pemberi beasiswa belum bisa membayar dengan cepat. Maka tentunya UI akan membantu dengan menunda bayar. Dibayarkan apakah di tengah semester atau di akhir semester. Tapi tentunya syaratnya adalah pemberi beasiswa yang telah bekerja sama dengan UI. Saya kira cukup banyak ya lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan UI. Berikutnya, terkait dengan pengajuan pencicilan, Anda bisa lakukan ini di setiap semesternya. Anda cukup menyampaikan ya surat permohonan yang ini kami sediakan formulirnya, Anda nanti bisa dapatkan di kantor kami. Ya, unit kemahasiswaan berkantor di Gedung G lantai 1 bersama-sama dengan Pusat Pelayanan Administrasi Akademik. Di situ kami membuka loket untuk melayani Anda. Ya, selain itu dibutuhkan fotokopi kartu tanda mahasiswa Anda, fotokopi kartu tanda penduduk orang tua maupun Anda atau penanggung biaya, karena mungkin bagi mahasiswa pasca sarjana, bagi mahasiswa paralel, ada yang membiayai sekolahnya secara mandiri, maka dia bisa mengajukan sebagai penanggung biaya. Selain itu juga melampirkan slip gaji orang tua. Tentunya kami tidak ingin bahwa kemudahan ini ya tidak dimanfaatkan bagi orang-orang yang ataupun teman-teman yang sebenarnya mampu. Ya, ini diberikan bagi teman-teman mahasiswa yang memang memiliki kendala, kesulitan. Jadi kalau yang mampu tentunya kami harapkan ya tidak perlu mencicil. Ya, kenapa perlu ada slip gaji orang tua? Untuk menjadi verifikasi buat kami melihat apakah Anda yang mengajukan layak diberikan bantuan ini, karena pencicilan adalah sungguhnya bantuan universitas kepada mahasiswa, kemudahan yang diberikan. Jadi kami tidak ingin bantuan ini salah sasaran, diberikan kepada orang yang sebenarnya mampu, ya, tetapi barangkali ya ingin mencoba. Nah, kami ingin ini tidak terjadi. Jadi betul-betul sesuai dengan sasarannya. Selain itu juga ada fotokopi kartu keluarga yang ini nanti untuk kita verifikasi. Nah, selain itu ada
tunda bayar yang tadi saya sampaikan ini dikhususkan bagi mahasiswa yang memang mendapatkan beasiswa ya dari lembaga-lembaga, saya kira cukup banyak, dan syaratnya harus sudah bekerja sama dengan UI. Karena nantinya lembaga ini akan menjadi penjamin bahwa Anda didanai, Anda dibiayai untuk mengikuti pendidikan di Universitas Indonesia, khususnya di via UI. Ya, ada surat dari ketua program ya khusus bagi program pasca sarjana misalnya. Kemudian juga ada fotokopi kartu tanda mahasiswa, ya, riwayat pembayaran yang ada di Siap NG, ya, barangkali Anda sudah pernah mendapatkan informasi terkait dengan Siap NG. Nah, nanti ini menjadi bukti. Kalau misalnya ada tunggakan, ada tagihan, tentunya ini yang harus diselesaikan. Ya, selain itu ada surat jaminan, dan tentunya nanti dari pihak fakultas akan memberikan rekomendasi. Karena ini pada akhirnya universitaslah yang akan menentukan apakah Anda mendapatkan izin untuk tunda bayar atau tidak. Baik, teman-teman muda yang berbahagia, tentunya Anda tidak perlu khawatir bahwa Anda tidak bisa kuliah karena tidak memiliki dana. Universitas akan menjamin bagi Anda, khususnya teman-teman mahasiswa program sarjana, ada beberapa skema yang ini bisa Anda dapatkan ya untuk Anda tetap bisa melanjutkan kuliah hingga selesai. Ya, di samping tadi ada pencicilan, kemudian ada BOPB. Nah, yang juga bisa Anda dapatkan yaitu beasiswa. Begitu banyak beasiswa yang ada di Universitas Indonesia. Anda bisa akses, walaupun barangkali ada persyaratan yang harus dipenuhi. Ada hal-hal yang barangkali harus ya Anda lakukan. Nah, untuk lebih jauh nanti terkait dengan beasiswa, Anda bisa melihat web yang disediakan oleh universitas, yaitu di www.beasiswa.ui.ac.id. Ya, setiap saat, ya setiap waktu Anda bisa mengupdate di alamat website ini dan Anda bisa melihat ya beasiswa apa saja yang tersedia. Karena sering sekali ya perkembangan penambahan jumlah beasiswa yang dibuka, ya ini selalu ada. Oleh karena itu nanti Anda bisa selain mengecek di website, Anda bisa bertanya kepada kawan-kawan Anda, senior Anda, atau melalui Departemen Adkesma yang ada di BEM, ya, beasiswa apa saja yang bisa Anda akses. Nah, untuk mendapatkan beasiswa ini tentunya selain Anda harus memenuhi berkas persyaratan ya dari pemberi beasiswa yang dituliskan nanti ada di websitenya, tentunya juga ada rekomendasi dari fakultas. Agar kami juga bisa memberikan penguatan apabila ada mahasiswa ya yang memang betul-betul sangat membutuhkan ya beasiswa tersebut, sehingga universitas nantinya akan memberikan prioritas. Atau sebaliknya, ya ada yang barangkali secara kemampuan ya sudah sangat baik, sehingga barangkali lebih diutamakan teman-teman yang secara kemampuan finansialnya masih perlu dibantu. Nah, ini diantaranya. Jadi memang beasiswa ini yang utama adalah diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswa UI, mahasiswa VIA yang membutuhkan bantuan, dan yang kedua adalah memiliki prestasi yang baik. Ya, jadi tentunya tidak hanya tidak mampu juga, tapi prestasinya juga
baik, gitu ya. Baik, nanti Anda bisa lihat lebih lanjut. Kemudian Anda juga di VIA nantinya bisa beraktivitas ya di lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada. Nanti secara khusus teman-teman dari panitia akan menjelaskan ada apa saja lembaga-lembaga ya tempat Anda beraktivitas nantinya pada saat ya menjadi mahasiswa VIA ya untuk berkegiatan. Yang pertama ada yang disebut dengan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Ya, ini adalah lembaga eksekutif di mana lembaga ini menjalankan peran ya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di tingkat fakultas. Lalu ada Badan Perwakilan Mahasiswa atau BPM. Yang ini menjalankan peran sebagaimana namanya sebagai perwakilan, ya, dia menjalankan peran legislatif, ya, kemudian perwakilan dari mahasiswa yang ada di VIA. Selain itu, di tingkat program studi, di tingkat departemen, ya ada himpunan mahasiswa. Baik itu di departemen atau program studi administrasi niaga, administrasi negara, administrasi fiskal, bahkan pasca sarjana itu memiliki himpunan mahasiswa, ya, untuk di administrasi niaga, ya, HM niaga, ini tentunya bagi Anda mahasiswa-mahasiswa administrasi niaga sebagai rumah Anda untuk beraktivitas. Lalu teman-teman di administrasi negara, ya, Anda bisa bergabung di himpunan mahasiswa, ya, yang disebut dengan Himanera. Lalu ada himpunan mahasiswa administrasi fiskal yang disebut dengan KOSTAF, ya, kelompok studi administrasi fiskal, yang Anda mahasiswa administrasi fiskal bisa bergabung di sini. Dan ada lagi satu unit kegiatan mahasiswa yang disebut dengan KAIFA, keluarga, ya, mahasiswa Islam Fakultas Ilmu Administrasi, di mana lembaga-lembaga ini adalah lembaga badan otonom di tingkat kemahasiswaan VIA UI, yang dia menjalankan peran untuk membuat program, menyusun program, dan mengelola anggaran. Nah, di samping lembaga-lembaga itu, ya, ada unit kegiatan mahasiswa, ya, unit kegiatan mahasiswa fakultas. Di tingkat universitas ada, di tingkat fakultas pun ada. Nah, bagi Anda yang punya minat, ya, punya bakat di bidang-bidang tertentu, Anda bisa ikut gabung di sini. Ada banyak pilihan yang Anda bisa ikuti, ya, mulai dari unit kegiatan fakultas yang terkait dengan kerohanian Islam, ya, ada KAIFA. Unit kegiatan fakultas dalam tari, ada Cakradara. Unit kegiatan fakultas di bidang teater, ada Teater Mafia. Untuk Anda yang tertarik dengan musik, ya, ada UKF musik, via suara, ada paduan suara, ada choir, yang Anda bisa bergabung di UKF ini. Selain itu juga Anda yang senang olahraga, Anda bisa gabung di UKF futsal, UKF basket, UKF badminton, yang ini juga kami fasilitasi. Dan terakhir, untuk Anda yang tertarik di bidang keilmuan, Anda bisa bergabung di UKF keilmuan. Sehingga kami berharap tidak ada mahasiswa VIA yang tidak memiliki, ya, aktivitas organisasi. Karena ilmu administrasi, ya, backbone-nya, tulang punggungnya itu adalah organisasi. Jadi jangan mengaku anak VIA,
jangan mengaku belajar ilmu administrasi kalau Anda tidak berorganisasi. Ya, oleh karena itu saya mengundang, saya menghimbau Anda semua mahasiswa baru bergabunglah dengan lembaga-lembaga yang ada. Ya, untuk apa? Untuk belajar tadi, meningkatkan soft skill Anda, ya, kemampuan Anda agar ilmu yang Anda dapatkan di kelas itu bisa dipraktekkan. Ya, jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu. Ya, mungkin pernah dengar ya kupu-kupu. Ini bukan kupu-kupu yang ada di taman ya. Tapi mahasiswa yang kuliah pulang. Ya, nggak punya kegiatan apa-apa selain datang ya untuk kuliah, setelah itu pulang, baik itu ke tempat kos, ke rumah. Hidupnya seperti itu setiap hari, rutinitasnya saja. Padahal kampus ya tempat Anda menuntut ilmu, tempat Anda beraktivitas, begitu banyak pilihan. Ini kesempatan yang terbaik untuk Anda meningkatkan kapasitas Anda. Ya, jangan juga jadi mahasiswa yang kunang-kunang. Ya, apa itu kunang-kunang? Ya, pulang kuliah nangkring gitu ya. Nangkring di mana? Ya, entah, kita nggak tahu. Ya, apakah nangkring nongkrong di mall? Ya, ketika nanti Anda sudah datang ke kampus di Depok, ya, di sekitar kampus banyak sekali mall. Nah, sehari-harinya tidak setelah kuliah jalan-jalan shopping ke mall, nongkrong, nangkring di sana, tidak seperti itu. Ya, bagaimana Anda sebagai mahasiswa memiliki arti, memiliki makna. Ya, baik. Itu kira-kira yang perlu Anda perhatikan. Nah, selain itu, apa keuntungan yang Anda dapat ketika Anda beraktivitas di lembaga, di organisasi, bahkan berprestasi? Ya, UI akan mengeluarkan yang namanya surat keterangan pendamping ijazah. Ya, di SKPI ini akan ditulis prestasi apa, baik di bidang akademik maupun non-akademik yang pernah Anda dapatkan. Anda pernah ikut lomba, Anda juara, ya, itu akan tercatat. Karena kalau Anda mengandalkan ijazah, indeks prestasi yang tinggi, itu barangkali belum cukup untuk sekarang ini. Anda membutuhkan penguatan. Ya, agar nantinya ketika Anda mau melamar pekerjaan, ketika Anda mau bergabung di sebuah organisasi, apakah itu perusahaan, apakah itu pemerintahan, akan dilihat ini selama jadi mahasiswa, Anda ngapain aja, punya prestasi apa. Nah, ini adalah kesempatan untuk Anda, ya, berprestasi, mengikuti kegiatan, dan juga melaksanakan tugas-tugas yang barangkali Anda mendapatkan satu peranan, seperti misalnya sebagai ketua BEM, ya, sebagai ketua himpunan, karena nanti Anda mendapatkan surat tugas dari dekan, ada surat keputusan, ya, atau bahkan ya salah satu organ di UI ada yang disebut dengan MWA, Majelis Wali Amanat. Salah satu anggota MWA itu adalah unsur mahasiswa. Ya, ketika Anda misalnya ikut pemilihan dan terpilih sebagai anggota MWA unsur mahasiswa, maka itu menjadi sebuah prestasi yang baik. Dan mahasiswa VIA sudah ada yang pernah menjadi anggota MWA. Ya. Nah, ini saya kira menjadi hal yang penting. Berikutnya yang juga perlu Anda ketahui, Anda perlu mengenal dengan baik ya organisasi-organisasi tadi dan juga lembaga yang nanti akan Anda perlukan peranannya. Contoh salah satunya adalah Departemen Advokasi ya dan Kesejahteraan Mahasiswa yang ada di BEM. Nah, departemen ini punya peran untuk membantu Anda, memfasilitasi Anda, mengadvokasi Anda apabila ada kesulitan.
Contoh misalnya, ya teman-teman dari Adkesma ini sering menginformasikan kepada kami, banyak mahasiswa yang membutuhkan, apalagi sekarang di masa pandemi kita harus PJJ, ya. Cukup banyak mahasiswa UI, mahasiswa VIA yang kesulitan, ya, untuk mendapatkan kuota internet. Alhamdulillah teman-teman Adkesma BEM VIA ini membuat program donasi yang namanya VIA UI Peduli. Ya, kakak-kakak Anda banyak yang dibantu agar tetap bisa PJJ, tetap kuliah. Nah, silakan nanti barangkali Anda bisa menghubungi, bisa dicatat, ya. Ada nomornya narahubung dari Adkesma, ini kebetulan ketua departemennya, ya, Erna Windarti. Anda bisa catat 0857 7910 4621. Ya, mungkin nanti di kesempatan yang lain akan tampil juga teman-teman yang memang dari Adkesma. Baik, selanjutnya yang juga Anda perlu perhatikan bahwa kami di unit kemahasiswaan membuat program-program kegiatan. Mulai dari pemilihan mahasiswa berprestasi setiap tahunnya, baik dari tingkat VIA, tingkat UI maupun tingkat nasional. Lalu pemberian penghargaan bagi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi di berbagai kompetisi. Ya, Pak Dekan, ya, itu memberikan apresiasi. Lalu tentunya ya mahasiswa baru ini juga menjadi bagian yang perlu kami berikan pelayanan. Kegiatan PSAF, kegiatan LDMK, kegiatan MABIM, ini adalah satu bentuk kegiatan yang diberikan untuk mendampingi Anda, untuk memberikan pengetahuan, untuk memberikan pengalaman bagaimana menjadi mahasiswa UI, bagaimana menjadi mahasiswa VIA. Ya, berikutnya kami juga ya memfasilitasi bagi mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan lomba di tingkat nasional maupun internasional, serta apabila lembaga-lembaga yang ada di VIA mau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan. Nah, ini adalah program kegiatan yang kami lakukan. Selain itu juga kegiatan pengabdian pada masyarakat, ya, Anda yang berjiwa sosial, ya tentunya kegiatan ini menjadi satu cara untuk Anda mengenali lingkungan Anda. Bagaimana Anda berkontribusi. Ya, tugas Tridharma salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Selain itu juga kompetisi-kompetisi di tingkat nasional, ada program kreativitas mahasiswa yang setiap tahunnya diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, ini membuat kegiatan PKN. Ya, di samping itu juga kami memfasilitasi bagi pelaksanaan ya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, serta ya memfasilitasi dalam hal ya pelaksanaan kegiatan dan operasional dari organisasi kemahasiswaan. Nah, itu adalah program kegiatan yang ada. Selain juga buat nanti Anda yang akan lulus, akan dibekali dengan pelatihan soft skill, ya karakter building, dan kemudian juga akan ada pendataan. Ya, ini adalah kegiatan yang kami lakukan agar kami punya jejak alumni-alumni yang ada di VIA, dan kemudian juga ada kompetisi kewirausahaan ini untuk menumbuhkan ya jiwa-jiwa entrepreneurship di mahasiswa VIA. Untuk itu tentunya kami berharap bahwa kegiatan-kegiatan ini semua bisa Anda ikuti. Ini beberapa contoh ya prestasi mahasiswa VIA selama ini. Di tahun 2020 kita bisa lihat ya teman-teman di administrasi fiskal yang ini mendapatkan prestasi juara di beberapa kegiatan, lalu teman-teman di administrasi niaga, ya, kemudian di administrasi negara, yang ini semua adalah prestasi-prestasi terbaik, ya, baik di tingkat
lokal, di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Selain itu, dari kegiatan menumbuhkan jiwa kewirausahaan, entrepreneurship, ini sudah dihasilkan beberapa contoh produk-produk inovatif yang ada di mahasiswa VIA. Ya, Anda bisa lihat, khususnya teman-teman di administrasi niaga, barangkali nanti Anda akan belajar bagaimana ya meng-create ya produk-produk baru, kemudian meng-create startup ya agar Anda punya pengetahuan dalam berbisnis. Di samping itu ada lagi beberapa kegiatan yang Anda bisa gunakan ketika Anda nanti bergabung di lembaga-lembaga kemahasiswaan. Akan begitu banyak, ya, begitu banyak lomba, begitu banyak kegiatan yang Anda bisa ikuti. Untuk itu, silahkan lebih lanjut apabila Anda ingin mengetahui, mendapatkan informasi. Ini adalah media komunikasi yang kami gunakan. Bisa menggunakan telepon, ini telepon kantor kami, ya, di unit kemahasiswaan 021-786-4740, lalu bisa melalui email kemahasiswaan.via@ui.ac.id, kemudian melalui Instagram @via.ui, atau melalui WhatsApp. Ya, tadi kakak-kakak, mbak-mbak yang ada di unit kemahasiswaan, ada Mbak Rizka, ada Mbak Mirza, ya Anda bisa hubungi beliau-beliau, ini nomornya bisa Anda catat apabila ada hal yang Anda perlu tanyakan lebih lanjut. Baik, ini sekelumit tentang UI. Bagi Anda yang belum pernah melihat bagaimana kampus UI, ya Anda bisa lihat, ya mudah-mudahan nanti pada saat Anda mengikuti kegiatan di tingkat universitas juga bisa Anda lihat begitu luas dan indahnya kampus kita tercinta ini. Terakhir dari saya ingin mengutip ya kata-kata pujangga kita, ya Mas Rendra, si burung merak yang kita tahu, ya menginspirasi bagi kita semua, para mahasiswa, aktivis mahasiswa, dan seluruh ya masyarakat. Beliau menyampaikan bahwa perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Tiada kata jerah dalam perjuangan. Semangat mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, kami tunggu kontribusi, kami tunggu prestasi Anda. Selamat bergabung, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.